Nah, di antara tiga macam perbuatan, siapa yang paling jahat? Ada ucapan, ada perbuatan jasmani, ada pikiran. Siapa yang paling jahat? Nah, menurut mereka, yang paling buruk, yang paling jahat, itu adalah perbuatan jasmani. Karena yang membunuh adalah fisik. Yang mencuri juga adalah fisik. Yang berzina juga adalah fisik. Yang berbohong juga sebenarnya adalah fisik. Nah, mereka berpikir bahwa fisik jasmani adalah penyebab mengapa seseorang melakukan kejahatan. Maka untuk bisa menjadi suci, untuk bisa membersihkan dirinya, seseorang itu harus menyiksa jasmaninya. Nah, sehingga praktek penyiksaan diri itu disebabkan oleh pandangan, yaitu sasatawada. Pandangan bahwa ada sesuatu yang kekal, ada jiwa atau roh yang kekal, yang itu sebenarnya suci, sebenarnya bersih, tetapi kemudian dikotori oleh perbuatan jasmani. Maka jasmani sebagai karena yang membuat orang kotor, jasmani itu harus disiksa. Jasmani harus di-torture, harus disiksa. Maka muncullah praktek penyiksaan diri. Atau gila matani juga. Nah, kemudian pandangan yang kedua itu ada ucedawada. Mereka itu berpikir bahwa jasmani dan jiwa itu berbeda. Artinya apa? Jasmani ketika jasmani dan jiwa itu artinya sama, bukan berbeda. Jadi karena jasmani dan jiwa itu sama, maka ketika jasmani lenyap, jiwa juga lenyap. Karena jiwa lenyap, maka tidak ada tumimbal lahir. Karena tidak ada tumimbal lahir, maka untuk apa? Kalau hidup itu menyiksa diri. Maka mereka berpikir lebih baik melakukan berbagai macam kesenangan indrawi. Karena hidup itu hanya sekali, mereka berpikir. Nah, karena itulah muncullah praktek yang disebut mengejar kesenangan indrawi. Nah, dua praktek ini sudah dipraktekkan pada zaman Sang Buddha. Mengejar kesenangan indrawi karena berpikir tidak ada kelahiran yang akan datang, karena berpikir hidup hanya sekali. Yang kedua adalah praktek menyiksa diri karena berpikir yang membuat orang itu menjadi buruk, menjadi kotor, itu adalah fisik. Bukan karena pikiran, bukan karena jiwa, bukan karena roh, tetapi fisik. Yang membunuh adalah fisik, yang mencuri adalah fisik, yang berzina adalah fisik. Nah, karena fisik ini yang berbuat jahat, maka menurut mereka fisik itu harus disiksa. Maka muncullah praktek yang disebut praktek penyiksaan diri atau gila matani yoga. Nah, praktek ini oleh Sang Buddha meskipun umumnya dipraktekkan oleh kaum pertapa, itu tidak membawa kepada manfaat. Yang ada hanya membawa kepada duka, penderitaan, derita fisik. Anario, tidak mulia, bukan Arya. Anatasang itu tidak berhubungan dengan hal yang bermanfaat. Memang kita bisa melihat bahwa antara praktek yang pertama dengan yang kedua ini sedikit berbeda. Jadi kalau yang pertama itu ada hina, ada gama, ada potujanika. Praktek yang kedua tidak ada hina, tidak ada gama, tidak ada potujanika. Hina adalah rendah, gama adalah kampungan primitif, potujanika adalah umum. Tapi di sini tidak ada. Kenapa? Karena memang dipraktekkan oleh umumnya kaum pertapa. Jadi bukan praktek yang umum, bukan praktek yang rendahan, bukan praktek yang gama atau yang kayak primitif. Tetapi memang ini sudah praktek yang lebih tinggi. Hanya saja ini juga tidak membawa kepada pencerahan, tidak membawa kepada pembebasan. Maka Sang Buddha menegaskan kepada Pancawagya bahwa dua praktek ini tidak membawa kepada pencerahan. Ini penting diberitahukan kepada Pancawagya atau 5 pertapa, yaitu siapa? Kondanya, Asaji, Mahanama, Wapa, dan Bajia. Karena mereka berdua sudah
pernah mempraktekkan dua hal ini. Maka penting bagi mereka untuk, maksudnya penting bagi sang Buddha untuk memberitahukan bahwa dua praktek ini tidak membawa kepada pencerahan. Karena kalau tidak diberitahukan, mereka masih berpikir bahwa dengan praktek terutama penyiksaan diri, praktek menyiksa diri, Atthakila Matali Yoga, mereka bisa mencapai pencerahan. Karena mereka selama ini berpikir demikian. Mereka memang sudah tahu bahwa praktek mengejar kesenangan indrawi tidak membawa pada pencerahan. Tetapi mereka berpikir bahwa penyiksaan diri itu membawa kepada pencerahan. Maka untuk melenyapkan pandangan salah, Sang Buddha pertama awal mula sebelum mengajarkan inti dari ajaran beliau, Sang Buddha memberitahukan tentang bahwa praktek penyiksaan diri pun juga tidak membawa pencerahan, tidak membawa hasil, tidak membawa nibbana. Ini penting, karena kalau Sang Buddha berbicara dhamma kepada yang lain, kepada bukan Pancawagya, caranya akan berbeda. Latar belakang orang lain berbeda, maka cara untuk membawa kepada jalan yang benar juga berbeda. Misalnya kepada siapa? Kepada Yasa. Yasa itu adalah orang yang tidak mempraktekkan penyiksaan diri, orang yang hidup di dalam kemewahan. Maka beliau, Sang Buddha, sebelum mengajarkan 4 kebenaran mulia, mengajarkan hal lain yang diawali dengan apa? Dengan dana, memberi. Karena memang Sang Buddha melihat bahwa Yasa ini memang orang yang suka memberi, maka diajarkan tentang bagaimana manfaat memberi. Yang pertama. Yang kedua, juga diajarkan tentang bagaimana manfaat melatih moralitas. Yang ketiga, bagaimana seseorang dengan mempraktekkan dana, mempraktekkan moralitas, seseorang bisa terlahir dalam surga. Tetapi kemudian Sang Buddha memberitahukan bahwa alam surga sekalipun itu tidak membawa kepada kebahagiaan yang sebenarnya. Alam surga juga memiliki bahaya karena tidak kekal. Nah, ketika mendengar bahwa alam surga juga tidak kekal itu memberikan bahaya, Yasa ini berpikir bagaimana bisa terbebas dari penderitaan. Maka Sang Buddha memberitahukan ada manfaat dari nikama, manfaat dari meninggalkan kesenangan indrawi. Melihat Yasa sudah, batinnya sudah menjadi lembut, menjadi siap, menjadi matang, barulah Sang Buddha mengajarkan 4 kebenaran mulia. Jadi Sang Buddha itu mengajarkan 4 kebenaran mulia itu tidak serta-merta, tetapi melihat kondisi masing-masing dari orangnya. Kepada Pancawagya berbeda dengan pada Yasa. Kemudian berbeda lagi dengan Bante Sariputta dengan Bante Mahamukhalana. Maka di sini kepada Pancawagya, karena mereka telah mempraktikkan 2 jalan ekstrim, maka diberitahukan bahwa 2 jalan ekstrim ini tidak membawa kepada pencerahan. 2 jalan ekstrim yang sudah biasa dipraktikkan oleh para petapa lain, para brahmana lain, itu tidak membawa kepada pencerahan. Sang Buddha sendiri selama 6 tahun telah melakukan yang disebut sebagai Atthakila Matali Yoga. Segala praktek penyiksaan diri telah dilakukan. Bahkan Sang Buddha mengklaim bahwa praktek beliau itu jauh lebih ekstrim dibandingkan para petapa lain. Jadi gampangnya, apapun praktek penyiksaan diri yang sangat ekstrim itu sudah dipraktekkan oleh Pertapa Gautama, tetapi tidak membawa kepada pencerahan. Maka 2 jalan ekstrim ini tidak membawa kepada pencerahan dan diberitahukan. Apalagi latar belakang dari 2 ini adalah karena pandangan yang salah. Pandangan Ujjebawada dan pandangan Sasatawada, seperti yang tadi telah dijelaskan. Jadi kalau praktek penyiksaan diri muncul karena pandangan Sasatawada, praktek yaitu pengejaran kenikmatan indrawi muncul karena Ujjebawada. Jadi 2 pandangan ini, 2 pandangan yang salah,
dan itu membawa kepada praktek yang salah juga. Maka Sang Buddha memberitahukan pada akhirnya bahwa ada sebuah jalan lain yang bisa membawa kepada pencerahan. Yang jalan lain itu disebut sebagai Ubo Ante Anupaggama, yang juga disebut sebagai Majjhima Patipada. Jadi etego bhikkhave Ubo Ante Anupaggama Majjhima Patipada Tathagatena Abhisambuddha Cakukarani Nyanakarani Upasamaya Adinyaya Sambudaya Nibbanaya Sangwatati. Sang Buddha memberitahukan, wahai para biku, setelah meninggalkan dua jalan ekstrem ini, ada jalan yang disebut sebagai Majjhima Patipada atau jalan tengah. Yang jalan tengah ini telah direalisasi oleh Sang Tathagata. Jadi Abhisambuddha Tathagatina telah direalisasi oleh Sang Tathagata, oleh Sang Buddha. Yang mana jalan ini, jalan tengah ini membawa kepada apa? Memunculkan caku, penglihatan, memunculkan apa? Nyana, pengetahuan, upasamaya, abinyaya, sambudaya, nibbanaya, sama tadi mengarah kepada apa? Kepada ketenangan, mengarah kepada pengetahuan tinggi, mengarah kepada pencerahan, mengarah kepada nibbana. Disebut sebagai Majjhima Patipada. Nah, ada orang yang mengatakan bahwa Majjhima Patipada itu merupakan jalan tengah yang tengah-tengahnya di antara dua jalan ekstrim. Jadi separuhnya jalan menikmati kesenangan indrawi, separuhnya adalah jalan praktek penyiksaan diri. Apakah betul? Hanya karena disebut sebagai Majjhima Patipada dianggap sebagai tengah-tengahnya. Nah, itu tentunya tidak benar. Di sini dengan jelas Sang Buddha mengatakan Ubo Ante Anupaggama, yang artinya setelah Anupaggama itu sebenarnya dari kata A dan Upaggama. Upaggama itu setelah mendekati. Anupaggama artinya setelah tidak mendekati. Karena tidak mendekati artinya apa? Menghindari. Jadi dengan apa? Setelah menghindari dua jalan ekstrim ini, Sang Buddha mengajarkan Majjhima Patipada atau jalan tengah. Nah, jalan tengah ini tidak berhubungan dengan Kamesu Kamasu Kalikan Yoga dan juga tidak berhubungan dengan Atagila Matar Yoga. Tidak berhubungan dengan praktek menikmati atau mengejar kesenangan indrawi dan juga tidak berhubungan dengan praktek menyiksa diri. Karena menghindari, karena tidak mendekat. Jadi bukan di tengah-tengahnya, tetapi betul bebas, tidak terbawa oleh dua praktek ekstrim tadi, yaitu penyiksaan diri maupun praktek mengejar kesenangan indrawi. Nah, apa yang disebut sebagai Majjhima Patipada atau jalan tengah? Maka jalan tengah ini tiada lain adalah disebut sebagai Aryo Atang Diko Magu. Jadi jalan mulia berunsur 8. Jadi Magga adalah jalan, Arya adalah Arya atau mulia, Atang Diko dari kata Atta dan Angga. Angga itu artinya apa? Unsur-unsur. Kemudian Atta itu 8, artinya berunsur 8. Jadi jalan mulia berunsur 8. Yang adalah terdiri dari 8 faktor yang sering kita dengar, yaitu sama titi, sama sangkapa, sama waca, sama kamanta, sama jiwa, sama wayama, sama sati, sama samati. Jadi pandangan benar kita menerjemahkan
sebagai pandangan benar, pemikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, cara hidupnya benar, penghidupannya benar, upaya benar, usaha benar, kemudian perhatian benar, dan konsentrasi benar. Ini adalah jalan yang membawa kepada pencerahan. Jalan yang membawa kepada nibbana. Jalan membawa kepada pengetahuan tinggi. Jalan yang menghindari dua ekstrim. Jalan yang tidak bersama-sama dengan dua ekstrim. Meskipun disebut jalan tengah, bukan berarti jalan yang berada di antara dua ekstrim, tetapi adalah jalan yang menghindari dua ekstrim. Maka disebut ubo ante anupagama. Jalan yang menghindari dua ekstrim, yaitu Aryo Adanghiko Maggo atau Arya Adanghika Magga. Jalan mulia berunsur 8: sama titi, sama sangkapa, sama waca, sama kamanta, sama jiwa, sama wayama, sama sati, dan sama samadhi. Nah, ini yang diajarkan oleh Sang Buddha, yang dikatakan jalan untuk menghindari dua ekstrim yang ada di dalam Dhamma Cakra Pawatana Sutta. Lantas selanjutnya, Sang Buddha memberitahukan mengenai ada 4 hal yang harus direalisasi. Ada 4 hal yang harus dipahami berkaitan dengan bagaimana seseorang bisa melenyapkan, terutama adalah sebab penderitaan. Bagaimana seseorang bisa melenyapkan penderitaan. 4 hal itu harus dipahami atau harus direalisasi. Yang tiada lain adalah 4 kebenaran mulia, atau yang disebut Cattaro atau Cattari Arya Sabjani. Nah, seperti yang di depan tadi saya telah menyebutkan, menegaskan bahwa 4 kebenaran mulia ini adalah inti dari ajaran Sang Buddha. Mengapa? Salah satu sebab mengapa ini disebut sebagai inti dari ajaran Sang Buddha, karena untuk bisa terbebas dari tumimba lahir, untuk bisa terbebas dari lingkaran sangsara, seseorang harus mengetahui, memahami, merealisasi 4 kebenaran mulia ini. Dalam salah satu khutbahnya Sang Buddha mengatakan, Catunang dikali Arya Satsanang Ananu Buddha Apati Veda Ewa Midang Digamadhanang Sang Saritang Sandhavitang Maman Cewa Tumha Kanca. Sang Buddha menegaskan, wahai para biku, karena tidak memahami dan tidak menembus 4 kebenaran mulia, maka saya dan juga kalian telah begitu lama berkelana dan mengembara di alam tumimba lahir. Dengan kata lain, untuk bisa terbebas dari lingkaran tumimba lahir, untuk terbebas dari penderitaan, maka mau tidak mau seseorang harus memahami 4 kebenaran mulia, harus merealisasi 4 kebenaran mulia. Dan ini adalah harus, tidak bisa dibargain, tidak bisa diminta. Kalau boleh, tidak usah memahami 4 kebenaran mulia akan terbebas dari penderitaan, tidak bisa. Ini adalah satu-satunya jalan untuk bisa terbebas dari tumimba lahir, terbebas dari penderitaan, harus memahami 4 kebenaran mulia. Dan tidak ada cara lain. Maka itulah pentingnya. Maka kalau di depan tadi saya mengatakan, kenapa kita menjadi umat Buddha? Kita menjadi umat Buddha karena kita mengetahui 4 kebenaran mulia. Karena kita mengetahui bahwa ada penderitaan,
Ada sebabnya. Mengetahui bahwa sebabnya bisa lenyap. Penderitaannya juga bisa lenyap dengan mempraktikkan jalan. Kita menjadi umat Buddha karena tujuan kita adalah untuk terbebas dari penderitaan. Kita menjadi umat Buddha karena kita mempraktikkan jalan mulia berunsur 8. Nah, pemahaman 4 kebenaran mulia di sini penting agar kita, ya kalau boleh dikatakan, menjadi komplit sebagai umat Buddha. Dari Arya. Kalau seseorang itu membawa sesuatu di tangan, benar tidak? Bahwa ini ada sesuatu di tangan. Benar kan? Tetapi apakah bisa dikatakan mulia? Tidak bisa. Meskipun benar, tetapi tidak bisa dikatakan sebagai mulia. Nah, di sini 4 kebenaran tidak hanya sekedar kebenaran semata. 4 kebenaran juga disebut sebagai mulia, sebagai Arya, karena 2 alasan. Alasan pertama adalah 4 kebenaran di sini ketika dipraktekkan, ketika dipahami, ketika direalisasi, itu membawa kepada kemuliaan, membawa kepada kondisi Arya, kondisi mulia, mencapai Sutapana, Sakadagami, Anagami, mencapai Rahat. Yang pertama. Yang kedua, karena orang-orang yang memahami, merealisasi 4 kebenaran ini adalah orang-orang yang mulia. Sotapana, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Karena 2 alasan ini maka disebut 4 kebenaran mulia atau Arya. Kebenaran itu banyak sekali, tetapi tidak semua kebenaran adalah Arya. Apa yang kita lihat di alam semesta, itu semua adalah benar. Tetapi mereka bukan mulia, karena mereka tidak membawa kepada kemuliaan. Dan ketika dipahami, ketika dipelajari dengan betul-betul, mereka tidak membawa kepada kemuliaan. Kita belajar komputer misalnya, kita pahami betul apa itu komputer. Itu adalah benar. Itu sesuatu yang tidak bukan yang kosong. Itu benar, tetapi itu tidak mulia. Setelah memahami pun juga tidak membawa kepada pencerahan. Tetapi di sini dikatakan sebagai saca, sebagai Arya, maksudnya sebagai Arya, itu karena memang mulia. Nah, di sini mulia di sini bukan tidak hanya sekedar mulia, tetapi juga saca, kebenaran. Kenapa? Ini adalah kebenaran mulia. Banyak hal yang mulia, tetapi belum tentu benar. Misalnya apa? Saya membawa sesuatu di tangan. Di tangan ini ada emas, ada berlian. Emas dan berlian itu mulia atau tidak mulia? Dalam pandangan umum, mulia. Emas itu mulia, berlian itu mulia. Tetapi kalau hanya mengatakan ini ada emas, ada berlian, ternyata tidak ada apa-apa, kosong, maka itu adalah bukan kebenaran. Maka bukan sebuah kebenaran. Nah, di sini selain Arya, selain mulia, ini adalah kebenaran. Jadi Arya Sacang. Nah, ini alasannya. Dan juga duka. Jadi yang pertama adalah duka Arya Sacang. Ada berbagai penerjemahan istilah duka. Ada yang menerjemahkan duka sebagai suffering, yang dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan sebagai penderitaan. Ada yang menerjemahkan pain atau sakit. Ada yang menerjemahkan stres
stres itu sendiri. Ada yang menerjemahkan duka sebagai unsatisfactoriness atau ketidakpuasan. Berbagai macam terjemahan yang memang terjemahan demikian itu tidak bisa mewakili secara keseluruhan apa istilah atau makna dari duka. Tidak bisa mewakili. Maka untuk mengetahui makna dari duka kita harus membahas. Kita harus membahas secara detail mengapa disebut sebagai duka. Boleh kita menggunakan penerjemahan misalnya suffering atau penderitaan. Kita boleh menerjemahkan sebagai unsatisfactoriness, ketidakpuasan, tetapi dalam konteks kita mengetahui makna sesungguhnya secara detail dengan dibantu istilah suffering, dengan dibantu istilah unsatisfactoriness, dengan dibantu dengan istilah duka atau penderitaan. Tetapi makna dari duka itu sendiri itulah yang mesti kita ketahui dengan benar. Nah, maka seringkali kalau sangsara itu disebut lautan sangsara. Dan sangsara atau alam tumiba lahir itu memiliki banyak bahaya. Maka sangsara bahaya. Jadi berbagai macam bahaya yang muncul di tengah-tengah kehidupan tumiba lahir. Nah, karena banyak bahaya di sini, maka disebut sebagai du atau buruk karena berbagai macam bahaya. Nah, kenapa juga disebut sebagai kang, kosong? Karena apapun yang ada di alam semesta ini pada hakikatnya adalah kosong. Pada hakikatnya ada ilusi. Nah, Sang Buddha itu sering memberikan perumpamaan. Kalau kita berbicara tentang pengalaman manusia, yang kita alami adalah apa? Adalah 5 kanda atau 5 gugusan. Ada jasmani, ada perasaan, ada sanya, mental image, sering diterjemahkan sebagai persepsi, ada sangkara, berbagai macam bentuk pikiran, dan juga ada winyana, kesadaran. Ini adalah pengalaman kita. Nah, pengalaman dari 5 gugusan ini oleh Sang Buddha itu sering disimbolkan atau sering dianalogikan sebagai sesuatu yang empty, sesuatu yang kosong, sesuatu yang sebenarnya seperti ilusi. Jasmani kita yang kita anggap sebagai padat, yang kita anggap sebagai sesuatu yang padat, yang kelihatan kasar, Sang Buddha mengingatkan bahwa jasmani itu tidak lebih seperti wih. Wih yang ada di sungai, seperti buih. Artinya apa? Tidak total, gampang lenyap, gampang hancur, mengalami penghancuran, ilusi. Perasaan yang kita kadang-kadang memegang perasaan yang menyenangkan atau perasaan yang tidak menyenangkan kita pegang erat-erat. Ketika kita membenci seseorang, kita memegang kebencian kita, tidak mau lenyap, kita pegang erat-erat. Ternyata perasaan itu sendiri oleh Sang Buddha diumpamakan seperti gelembung air ketika ada hujan yang jatuh ke kolam. Begitu muncul, menggelembung sebentar, pecah. Muncul, pecah, muncul, pecah. Tidak bisa dipertahankan. Persepsi sanya, mental image, gambaran batin, yang kadang-kadang kita berpikir sesuatu yang nyata, tetapi itu adalah ilusi. Diumpamakan seperti apa? Mirage atau fata morgana. Kalau kita berada di padang pasir atau berada di jalan yang panjang aspal, kita melihat dari jauh seperti karena ada kolam di kejauhan di sana. Tetapi begitu sampai di sana, tidak ditemukan kolam. Itu adalah yang disebut sanya. Sangkara, berbagai macam bentuk pikiran kita, gagasan, ide, itu kadang-kadang kita menganggap sesuatu yang nyata, sesuatu yang betul-betul ada. Tetapi itu juga diumpamakan seperti halnya apa? Hati pohon pisang. Ada tidak hati pohon pisang? Tidak ada.
Karena pohon pisang itu terdiri dari berbagai layer, banyak layer. Diambil layer demi layer, setelah dilihat sampai di dalam tidak ditemukan hati pohon pisang. Ide kita juga demikian, seakan-akan nyata, seakan-akan real, tetapi sesungguhnya itu bukan real, bukan nyata. Kita berpikir saya ingin mendapatkan ini, tapi setelah mendapatkan ternyata lenyap juga. Kita menginginkan keinginan yang lain juga. Seakan-akan sesuatu yang nyata, yang real, begitu telah didapatkan, setelah itu juga bosan juga. Tidak ada hatinya. Maka itu ada ilusi. Winyana juga tentang kesadaran. Itu oleh Sang Buddha diumpamakan seperti apa? Magic show. Pertunjukan sulap. Kalau kita melihat sulap seakan-akan nyata, tapi itu permainan. Hanya permainan yang mata kita itu dikelabui. Seakan-akan nyata, padahal itu tidak nyata. Hanya permainan mata saja. Permainan, kalau tidak permainan mata, permainan cahaya. Kelihatan nyata, tetapi itu hanya permainan cahaya. Winyana juga sama. Jadi tidak merupakan sesuatu yang kosong, yang empty, yang dalam Visuddhimagga disebut kang. Jadi dukang itu adalah karena segala sesuatu yang berkondisi atau alam sengsara itu adalah buruk karena banyak bahaya, tetapi di saat yang sama itu karena empty, karena kosong. Tidak ada yang dikatakan sebagai sesuatu yang inti di sana, tidak ada. Apapun yang muncul, 5 gugusan, pancakanda, semua itu ternyata hanya muncul pada akhirnya juga lenyap. Maka nasihat terakhir dari Sang Buddha itu penting sekali, mengingatkan kita waya dhamma sangkara, bahwa sangkara, segala sesuatu yang berkondisi, mempunyai karakteristik mengalami pelenyapan. Artinya berubah, artinya tidak bisa dipertahankan, artinya empty atau kosong, karena tidak bisa dipertahankan. Nah, itulah kenapa disebut sebagai dukkha. Tetapi di sini ada 3 macam dukkha dalam khotbah lain. Jadi ada istilah dukkha-dukkha, ada juga namanya sangkara dukkha, ada viparinama dukkha. Dukkha-dukkha itu adalah dukkha yang tampak sekali oleh mata kita. Karena lahir, sakit, karena tua, karena kehilangan, karena bertemu dengan yang dibenci, karena berpisah dengan apa yang disuka, dicinta, itulah dukkha. Itu dukkha yang tampak sekali. Tapi ada juga sangkara dukkha. Dukkha karena sesuatu yang berkondisi. Dukkha karena sebuah beban. Bahwa selama ada beban, selama ada kondisi, selama ada 5 gugusan, di situ ada beban. Di situ ada sebuah eksistensi yang itu adalah beban. Itu juga bagian dari dukkha atau penderitaan. Dan juga ada yang disebut viparinama dukkha. Dukkha karena perubahan. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa tidak ada satupun yang bisa dipertahankan. Apapun yang kita sukai, yang kita cintai, yang kita anggap real, yang kita anggap nyata, yang kita jadikan sebagai pegangan, sebagai tumpuan hidup, kita merasa seakan-akan itu adalah pelindung, ternyata mengalami perubahan. Dan ketika perubahan muncul, penderitaan juga akan muncul pada waktu itu juga. Kita merasa bahwa misalnya materi adalah sebuah pelindung, tapi materi juga mengalami pelenyapan. Dan ketika perubahan muncul, dukkha itu juga umumnya akan muncul. Maka di sini viparinama dukkha itu juga salah satu dukkha atau penderitaan yang muncul karena perubahan. Jadi ada dukkha-dukkha atau dukkha yang tampak sekali oleh mata, yang umumnya orang itu bisa melihat. Ada sangkara dukkha atau dukkha yang mana selama ada kondisi, di situ ada beban. Selama ada sangkara, di situ ada beban, itu adalah penderitaan, dan juga penderitaan karena perubahan. Nah, di sini
Sang Buddha dalam khotbah ini menyebutkan bahwa ada berbagai macam duka. Apa yang disebut sebagai duka? Jati piduka, jara piduka, yati piduku, maranam pidukang, api sampai piduku, dan seterusnya. Sang Buddha mengatakan, menegaskan, kelahiran adalah penderitaan. Jati piduka. Ketuaan adalah penderitaan. Jara piduka. Sakit adalah penderitaan. Yati piduka. Maranampi, kematian adalah penderitaan. Api yehi sampai piduku, bertemu dengan yang tidak dicinta, dengan yang tidak disuka, atau mengalami kondisi yang tidak menyenangkan, itu adalah juga penderitaan. Berpisah di payuku dengan yang dicinta, yang disuka, itu juga penderitaan. Yang picang nak labati kami tukang, dan tidak mendapatkan nak labati, tidak mendapatkan apa yang diinginkan yang picang, ini juga duka, penderitaan. Nah, duka yang seperti ini adalah duka yang mudah sekali kita lihat. Kita melihat duka, karena ini apa yang sering kali kita alami. Tetapi kemudian Sang Buddha memberikan sebuah penegasan baru. Beliau mengatakan, Sangkipena pancupadana kanda duka. Singkatnya, 5 gugusan sebagai objek kemelekatan itu adalah penderitaan. Ada yang mengatakan selama melekati 5 gugusan, maka disitulah ada penderitaan. Ya juga bisa demikian, karena yang menyebabkan penderitaan adalah kemelekatan. Jadi selama kita melekati jasmani kita, melekati perasaan kita, melekati persepsi kita, melekati bentuk-bentuk pikiran kita, melekati kesadaran kita, di situ ada penderitaan. Nah, oleh karena itu, yang terakhir adalah Sangkipena pancupadana kanda duka. Jadi, 5 gugusan sebagai objek kemelekatan itu adalah penderitaan. Artinya selama di dalam 5 gugusan di sini ada kemelekatan yang menyertai, maka disitulah ada juga penderitaan. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan dari 4 kebenaran mulia, sesungguhnya penderitaan yang dimaksud Sang Buddha itu tidak hanya sekedar penderitaan fisik, tetapi lebih kepada penderitaan yang bersifat batiniah atau penderitaan yang bersifat pikiran, psikologis. Karena kalau hanya penderitaan fisik, maka nanti sebab dari penderitaan itu adalah fisik juga. Tapi sebab dari penderitaan nanti adalah yang disebut sebagai batiniah juga. Penyebabnya adalah batiniah. Kalau penderitaan yang dimaksud adalah penderitaan fisik semata, maka seorang Buddha, seorang arahat belum mencapai pembebasan nibbana, belum mencapai pembebasan dari segala penderitaan. Mengapa? Karena Sang Buddha juga masih sakit. Arahat masih sakit secara fisik. Arahat masih mengalami ketuaan. Arahat masih mengalami kematian. Nah, tetapi mereka dikatakan terbebas dari penderitaan. Kenapa? Karena sebab dari penderitaan itu telah dilenyapkan.